Uraian teknis silinder 6 misfire terdeteksi. Apa artinya? Kode masalah diagnostik (DTC) ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2, meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Alasan kode P0306 disimpan dalam kendaraan OBD2 Anda adalah modul kontrol powertrain (PCM) telah mendeteksi adanya kerusakan silinder individu. P0306 khusus berlaku untuk nomor 6 silinder. Konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan yang dapat diandalkan untuk lokasi silinder nomor 6 untuk kendaraan yang dimaksud. Jenis kode ini mungkin disebabkan oleh masalah pengiriman bahan bakar, kebocoran vakum yang besar, kerusakan resirkulasi gas buang (EGR), atau kegagalan mesin mekanis, tetapi yang paling sering adalah akibat dari cacat sistem pengapian yang mengakibatkan percikan rendah atau tidak ada percikan api. Kondisi: hampir semua kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2 menggunakan distributor les, coil over plug COP, percikan intensitas tinggi. Sistem pengapian itu dikendalikan oleh PCM untuk menghasilkan percikan dan timing pengapian yang tepat. PCM menghitung sinyal input dari sensor posisi crankshaft, sensor posisi camshaft, dan sensor posisi throttle, antara lain tergantung pada kendaraan, untuk mengkonfigurasi strategi timing spark ignition. Dalam arti yang realistis, sensor posisi camshaft dan sensor posisi crankshaft sangat penting untuk pengoperasian sistem pengapian OBD2. Menggunakan sinyal input dari sensor-sensor ini, PCM memberikan sinyal tegangan yang menyebabkan koil pengapian intensitas tinggi, biasanya satu untuk setiap silinder, menyala secara berurutan. Karena poros engkol berputar pada kecepatan yang kira-kira 2 kali lebih cepat dari poros bubungan, penting agar PCM mengetahui posisi pasti mereka, baik secara keseluruhan maupun dalam hubungannya satu sama lain. Metode sederhana untuk menjelaskan aspek operasi mesin ini adalah ini. Top dead center (TDC) adalah titik di mana poros engkol dan poros bubungan sejajar dengan piston untuk silinder nomor 1 pada titik tertinggi, dan katup masuk S untuk silinder nomor 1 dibuka. Ini dikenal sebagai struk kompresi. Selama langkah kompresi, udara dan bahan bakar ditarik ke dalam ruang bakar. Pada titik ini, percikan api diperlukan untuk menyebabkan pembakaran. PCM mengenali posisi poros engkol dan poros bubungan dan memulai sinyal tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan percikan intensitas tinggi dari koil penyalaan. Pembakaran dalam silinder mendorong piston kembali ke arah bawah. Ketika mesin berputar melalui langkah kompresi, dan piston nomor 1 mulai menarik ke arah poros engkol, katup intake ditutup. Ini memulai langkah pembuangan. Saat poros engkol menyelesaikan revolusi lain, piston nomor 1 sekali lagi mencapai titik tertinggi. Karena camshaft S hanya menyelesaikan setengah revolusi, katup intake tetap tertutup dan katup buang dibuka. Di bagian atas langkah knalpot, tidak diperlukan percikan api, karena langkah ini digunakan untuk mendorong gas buangan bekas dari silinder, melalui lubang yang dibuat oleh katup buang terbuka, dan masuk ke manifold buang. Operasi koil pengapian intensitas tinggi yang khas dilakukan dengan pasokan konstan dari fusi. Saklar hanya hadir dengan saklar pengapian yang ditempatkan pada posisi aktif. Tegangan baterai dan pulsa pentanahan yang dipasok pada saat yang tepat oleh PCM. Ketika pulsa ground diterapkan pada rangkaian koil pengapian primer, koil memancarkan percikan intensitas tinggi hingga 50.000 volt selama sepersekian detik. Busi intensitas tinggi ini ditransfer melalui kabel busi atau boot dan busi yang diulirkan ke kepala silinder atau intake manifold, di mana ia bersentuhan dengan campuran udara, bahan bakar yang tepat. Hasilnya adalah ledakan yang terkendali. Jika ledakan ini gagal terjadi, level mesin RPM terpengaruh dan PCM mendeteksinya. Setelah itu, PCM memonitor posisi camshaft, posisi crankshaft, dan input voltase umpan balik kumparan individual untuk menentukan silinder mana yang salah bunyinya atau saat ini sedang mengalami misfiring. Jika silinder macet tidak konsisten atau cukup parah, kode mungkin muncul sebagai pending dan lampu indikator malfungsi (MIL) hanya dapat berkedip ketika PCM benar-benar mendeteksi misfire, kemudian padam jika tidak. Sistem dirancang dengan cara ini untuk memberitahu pengemudi bahwa kerusakan mesin pada tingkat ini dapat berbahaya bagi catalytic converter dan komponen mesin lainnya. Setelah misfire menjadi lebih konsisten dan parah, P0306 akan disimpan dan penerangan MIL konstan akan terjadi. Kode tingkat permasalahan dan gejala kondisi yang mendorong penyimpanan P0306 cenderung menyebabkan catalytic converter dan atau kerusakan mesin. Kode ini harus diklasifikasikan sebagai parah. Gejala mungkin termasuk berkurangnya kinerja mesin, perasaan kasar atau tidak stabil dari mesin saat idle atau di bawah percepatan cahaya.
Bau aneh dari knalpot mesin lampu kilat atau mil konstan, lampu indikator kerusakan fungsi penerangan penyebab kode P0306 dapat berarti bahwa satu atau lebih dari yang berikut memiliki terjadi, koil pengapian rusak, busi buruk, kabel busi, atau sepatu busi, injektor bahan bakar rusak, kebocoran vakum katup EGR tersangkut di posisi terbuka lebar port EGR yang tersumbat, diagnosis dan perbaikan langkah-langkah sebuah pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P0306 yang disimpan atau masih dalam proses. Mulailah diagnosis Anda dengan inspeksi visual terhadap koil penyalaan, busi, dan busi-busi yang terkena dampak. Komponen yang terkontaminasi cairan oli, cairan pendingin mesin, atau air, harus dibersihkan atau diganti jika interval perawatan yang disarankan menuntut. Semua percikan penggantian steker, ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Periksa kabel dan konektor utama untuk koil penyalaan yang dimaksud, dan lakukan perbaikan seperlunya dengan menjalankan mesin kunci, KOER, dengarkan keberadaan kebocoran vakum besar dan melakukan perbaikan jika perlu. Jika kode gas buang ramping atau kode pasokan bahan bakar menyertai kode misfire, kode tersebut harus didiagnosis dan diperbaiki terlebih dahulu. Semua kode posisi katup EGR harus diperbaiki sebelum mendiagnosis kode misfire. Kode aliran EGR yang tidak memadai harus ditangani sebelum mendiagnosis kode ini. Dengan semua masalah yang tercantum di atas diperbaiki, sambungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai. Saya suka menuliskan informasi ini karena dapat membantu nanti. Sekarang, bersihkan kodenya dan lihat apakah P0306 di-reset selama test drive yang panjang. Jika kode diatur ulang, gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk mencari buletin layanan teknis (TSB) yang berkaitan dengan gejala dan kode yang dipertanyakan. Karena daftar TSB dikompilasi dari ribuan perbaikan, informasi yang ditemukan pada yang sesuai kemungkinan akan membantu Anda dalam membuat diagnosis yang benar. Berhati-hatilah untuk menemukan silinder yang mengalami kebakaran. Setelah ini selesai, Anda harus menentukan penyebab pasti kerusakan. Anda mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk menguji setiap komponen, tetapi saya memiliki sistem sederhana untuk menyelesaikan tugas ini. Prosedur yang dijelaskan adalah untuk kendaraan yang dilengkapi dengan transmisi otomatis. Kendaraan yang dilengkapi transmisi manual juga dapat diuji dengan cara ini, tetapi lebih menantang. Ini adalah sebagai berikut. Tentukan dalam rentang RPM apa kesalahan paling sering terjadi. Ini dapat dilakukan dengan menguji mengemudi atau memeriksa data kerangka beku. Dengan rentang RPM ditentukan, hidupkan mesin dan biarkan mencapai suhu operasi normal. Tempatkan ganjalan pada kedua sisi roda penggerak kendaraan. Mintalah asisten masuk ke kursi pengemudi dan letakkan shifter di drive dengan set rem parkir dan kaki mereka dengan kuat menekan pedal rem. Ambil posisi di samping bagian depan kendaraan, sehingga Anda dapat mencapai mesin. Dengan kap terbuka dan aman, mintalah asisten secara bertahap tingkatkan level RPM dengan menekan pedal akselerator sampai misfire dipamerkan. Dengan kegagalan mesin, dengan hati-hati angkat koil pengapian dari tempat bertengger dan catat tingkat percikan intensitas tinggi yang dihasilkan. Percikan intensitas tinggi harus berwarna biru cerah dan menakjubkan, dalam intensitas. Jika tidak, curigai koil pengapian yang rusak. Jika Anda tidak yakin tentang tingkat percikan yang dihasilkan oleh koil tersebut, angkat koil yang berfungsi baik dari tempatnya dan amati tingkat percikannya. Penggantian busi dan boot kawat yang sesuai direkomendasikan jika koil penyalaan harus diganti. Jika koil penyalaan sepertinya menyala secara normal, matikan mesin dan masukkan busi yang dikenal baik ke dalam boot kawat. Nyalakan kembali mesin dan minta asisten mengulangi prosedur. Amati percikan intensitas tinggi melintasi busi. Itu juga harus berwarna biru cerah dan intens. Jika tidak, curigai busi rusak untuk silinder yang dimaksud. Jika percikan intensitas tinggi untuk silinder yang terkena dampak tampak normal, Anda dapat melakukan tes serupa untuk injektor bahan bakar dengan mencabutnya dengan hati-hati untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam mesin. RPM terdeteksi. Injektor bahan bakar yang berfungsi juga akan mengeluarkan bunyi detakan yang dapat didengar. Jika injektor bahan bakar tidak beroperasi, gunakan lampu simpul untuk menguji tegangan dan sinyal RD pada konektor injektor saat mesin bekerja. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan menemukan bahwa penyebab misfire pada saat Anda menyelesaikan pengujian untuk percikan intensitas tinggi. Sistem EGR yang menggunakan sistem untuk menyuntikkan gas buang ke dalam silinder individual diketahui menyebabkan gejala yang mensimulasikan kondisi macet. Portal silinder EGR tersumbat dan menyebabkan semua gas EGR dibuang ke dalam satu silinder, sehingga terjadi kehancuran. Hati-hati saat menguji percikan intensitas tinggi. 50.000 volt dapat berbahaya atau bahkan fatal dalam kondisi ekstrim. Saat menguji percikan intensitas tinggi, jauhkan dari sumber bahan bakar untuk menghindari bencana. Video Cylinder Misfire. Kami tidak berafiliasi dengan produsen video ini berguna untuk dealer yang mungkin menangani satu silinder macet, sehingga kami memasukkannya sebagai sumber bebas lain yang dapat membantu dalam diagnosis dan perbaikan P0306.